Jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Panyabungan dalam beberapa hari belakangan ini melonjak, akibatnya sejumlah pasien rawat inap banyak yang tidak mendapatkan kamar, dan terpaksa bertahan di ruangan instalasi gawat darurat, menunggu adanya pasien yang keluar dari ruangan. Menurut keterangan dari Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan, dari 109 tempat tidur standar yang ada, hingga kini jumlah pasien rawat inap sebanyak 116 orang. Meski begitu, pihak rumah sakit telah menambah fasilitas tempat tidur ekstra di setiap ruangan. Pada saat ini memang kondisi rumah sakit sedang dikunjungi oleh sangat banyak pasien. Kalau kita lihat dari kapasitas rumah sakit dengan 109 tempat tidur, termasuk pasien perinatologi untuk dewasa hanya 101 tempat tidur. Dan saat ini yang dirawat itu 116 tempat tidur, 116 pasien. Jadi ada 15 tempat tidur tambahan dan masih ada di IGD yang belum mendapatkan tempat tidur. Sebenarnya di satu sisi kita berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan untuk melakukan pelayanan terhadap mereka. Namun di sisi lain juga kita mohon maaf kepada masyarakat karena belum bisa memberikan tempat yang standar kepada mereka karena kita sudah menambah bed tempat tidur di ruangan-ruangan yang seharusnya ini ada standarnya. Namun demi memberi pelayanan kita tambahkan. Jadi ke depan kita berharap pemerintah, baik pemerintah pusat untuk bisa membantu kita ya untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit Penyabungan ini yang sudah kita mulai dari tahun 2018. Jadi sebenarnya pemerintah daerah sudah punya master plan untuk bagaimana melayani masyarakat Mandailing Natal. Master plan-nya itu adalah bagaimana menyediakan tempat tidur rumah sakit yang cukup untuk Mandailing Natal. Makanya diharapkan pembangunan rumah sakit yang di Panatapan itu bisa berlanjut. Ya. Tentu paling banyak adalah Kabupaten Mandailing Natal sendiri, ya. Namun beberapa dari mereka ada dari kabupaten tetangga seperti Tapanuli Selatan. Ada. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi dari habis Lebaran. Walaupun sebelumnya kita juga sudah over kapasitas, tapi tidak setinggi yang sekarang. Tentu yang paling yang akar masalahnya ini sebenarnya adalah di jumlah kapasitas tempat tidur. Penduduk Mandailing Natal itu 480.000 jiwa, hampir setengah juta. Kalau kita hitung secara rasio, itu seharusnya kita punya tempat tidur 400-an tempat tidur di Mandailing Natal, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, karena rasio tempat tidur dengan penduduk itu 1:1000. Nah, kita hanya 109 di sini. Nah, di swasta ada berkisar di bawah 100. Nah, berarti baru berkisar 200. Artinya kita baru separuh bisa menyediakan tempat tidur untuk masyarakat Mandailing Natal. Nanti kan tempat tidur itu ditempatkan di ruangan. Satu ruangan itu ada aturannya berapa tempat tidur boleh. Tentu kita lakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah emergensi, yaitu dengan menambah jumlah tempat tidur di ruangan. Dari saat ini di ruangan untuk dewasa ada 116 tempat tidur dari 101 sebelumnya. Kalau seharusnya di sini hanya ada 101, itu berdasarkan hasil kredensial dengan mitra kita BPJS ya, yang juga menjaga mutu rumah sakit ya. Lakukan edukasi ke pasiennya. Kalau pasiennya tidak menerima kondisi seperti itu, ya kita akan rujuk. Kita tawarkan untuk dirujuk ke rumah sakit lain ya. Tapi
untuk saya lihat pada umumnya masyarakat atau pasien justru lebih memilih untuk menandatangani persetujuan tersebut. Nah, jadi ini juga perlu kami sikapi ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi kami juga tidak tinggal diam. Di lorong-lorong tuh nggak apa-apa, yang penting di rumah sakit Penyambungan kata gitu Pak ya. Kalau